Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Di video kali ini, gue bakal jelaskan semua fakta dan teori tentang Rubedo dengan harapan lu bisa membedakan mana informasi yang sudah dikonfirmasi dan informasi yang masih sekedar asumsi atau teori dari para fans. Oke, mari kita mulai. Teori pertama adalah teori penciptaan Rubedo, di mana banyak yang percaya kalau Rubedo adalah golem yang dibuat dengan menggunakan caloric stone. Gue bakal jelasin sumbernya satu persatu. Alasan kenapa Rubedo dianggap sebagai golem karena informasi yang muncul di volume 3, 4, dan 7. Di volume 3, Nigredo menjelaskan kalau Rubedo adalah satu-satunya NPC di Nazarick yang diciptakan dengan cara spesial. Lalu di volume 4, Ainz bertanya mengenai proses pengaktifan Gargantua sebelum mereka pergi ke desa Lizardman. Nah, kata-kata serupa muncul di volume 7, di mana Ainz menolak rencana Albedo yang ingin mengajak Rubedo ke dalam secret unitnya, dengan berkata, meskipun eksperimen pengaktifannya berhasil, aku tidak ada niatan untuk menggerakkannya dalam waktu dekat. Nah, di sini Ainz menyebutkan pengaktifan Rubedo, sama seperti ketika dia mengatakan pengaktifan Gargantua. Jadi dari sinilah munculnya asumsi kalau Rubedo adalah golem. Ditambah di volume 3, Nigredo tidak mau menyebut nama Rubedo dan memilih untuk menyebut dia sebagai Spinel. Albedo yang mendengar itu merasa tidak nyaman dengan sebutan Spinel. Ini memberi kesan kalau Rubedo adalah entitas yang berbeda dengan NPC normal, sehingga Nigredo tidak sudi menyebut dia dengan nama, namun dengan pengandaian Spinel. Spinel adalah sebutan untuk salah satu kelompok permata. Kemudian di volume 6, ketika Ainz mengingat masa lalu bersama teman-temannya, Supreme Being bernama Nubo menyarankan untuk membuat golem super kuat dengan menggunakan caloric stone. Jadi, kalau semua informasi ini dihubungkan, maka akan menjadi satu kesimpulan, yaitu Tabula Smaragdina menggunakan metode khusus untuk membuat sebuah NPC bertipe golem super kuat yang menggunakan world class item caloric stone sebagai dasarnya. Tapi sekali lagi, kesimpulan ini masih akan dianggap teori sebelum kita benar-benar mendapatkan konfirmasi. Teori berikutnya yaitu Rubedo adalah NPC yang identik dengan warna merah. Faktanya, Tabula Smaragdina adalah orang yang sangat terobsesi dengan alkemi. Makanya dia memberi nama ketiga NPC ciptaannya dengan menggunakan unsur alkemi. Nah, dalam bahasa Latin, Albedo berarti putih, Nigredo berarti hitam, dan Rubedo berarti merah. Jadi teorinya, karena Albedo adalah NPC yang identik dengan baju warna putihnya, dan Nigredo adalah NPC yang identik dengan baju hitam, maka sangat memungkinkan kalau Rubedo adalah NPC yang identik dengan baju atau penampilan berwarna merah. Dan teori terakhir adalah pengkhianatan Rubedo. Teori ini muncul murni karena informasi di volume 3, yaitu tentang ketakutan Nigredo kalau suatu saat Rubedo akan membawa bencana ke dalam Nazarick, dikarenakan proses penciptaannya yang berbeda dengan NPC normal. Bahkan saking yakinnya, Nigredo berani bertaruh untuk hal ini. Nigredo juga berkata kalau Albedo sudah dikelabui Rubedo. Teori ini kemudian semakin diperkuat dengan narasi kalau Rubedo adalah eksistensi yang tidak boleh bergerak bebas. Seperti obrolan Demiurge dan Albedo di volume 2, di mana pada saat itu semua Floor Guardian sedang keluar dan hanya tersisa Albedo dan Cocytus di dalam Nazarick. Albedo pun berkata kalau hal buruk terjadi, Albedo akan menggunakan adiknya dan juga para Pleiades. Nah, di sini Demiurge berkata, aku percaya kalau adikmu tidak bisa diturunkan tanpa izin dari Ainz, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Lalu di volume 7 tadi, di mana Ainz langsung menolak ide Albedo yang ingin memasukkan adiknya ke dalam secret unit. Ini semua memberi kesan kalau Rubedo adalah entitas yang berbahaya. Nah, fakta dari teori ini, kalau dibaca sekilas, memang terkesan kalau Rubedo bakalan berkhianat berdasarkan feeling dari Nigredo. Tapi kalau dibaca sesuai konteks, bakal kelihatan kenapa Nigredo berpikir seperti itu. Narasi Rubedo berkhianat muncul setelah Albedo memberitahu Nigredo kalau Shaltir sedang dicari karena dia berkhianat. Nah, pada saat mereka ngobrol di sini, Albedo masih belum tahu kalau Shaltir terkena cuci otak dan dia berpikir kalau Shaltir berkhianat. Setelah mendapatkan informasi kalau NPC sekelas Floor Guardian bisa berkhianat, barulah setelah itu Nigredo menanyakan kondisi Rubedo dan berkata kalau Rubedo bisa saja berkhianat karena proses penciptaannya yang berbeda. Sehingga sangat memungkinkan kalau narasi pengkhianatan Rubedo hanyalah asumsi Nigredo karena melihat kondisi Shaltir saat ini. Dengan kata lain, teori ini masih sekedar perkiraan Nigredo saja. Oh, ada satu teori lagi nih yang sepertinya mulai berkembang, yaitu cincinnya Regret. Seperti yang kita tahu, cincinnya terbuat dari wild magic dan memiliki efek meningkatkan level warrior sebanyak 5 level. Nah, karena cincin itu ada di Climb dan sekarang Climb bergabung dengan Nazarick, maka ada kemungkinan kalau cincin itu bisa dipakai dengan NPC level 100 bertipe warrior untuk jadi jauh lebih kuat. Berhubung cincin ini terbuat dari wild magic, maka mungkin saja mekanik item ini berbeda dengan item dari Yggdrasil.
Dan setelah gue cari tahu, ternyata sudah dikonfirmasi kalau saja Kokyutos menggunakan cincin ini, dia bisa melewati batasan warrior level 100. Sedangkan kalau dipakai dengan karakter yang bukan tipe warrior, maka efek penambahan level ini bakalan tidak berguna. Jadi, bayangkan kalau Rubedo menggunakan cincin ini, di mana dia adalah entitas terkuat di Nazarik, dan kemungkinan dia juga adalah tipe warrior. Akan sekuat apa jadinya dia? Oke, sekarang adalah beberapa informasi yang sudah dipastikan tentang Rubedo. Kalau kalian ingat di video pembahasan tentang konspirasi Albedo Secret Unit yang gua bahas 11 bulan lalu, gua memunculkan sebuah pertanyaan seperti ini. Sehingga tidak mungkin, jika Albedo benar-benar ingin menjalankan misi ini secara rahasia, dia pasti sudah memperhitungkan bahwa Rubedo akan sangat menurut kepadanya. Bahkan saking turutnya, Rubedo tidak akan segan untuk melawan penciptanya itu sendiri. Nah, pertanyaan itu akhirnya terjawab sekaligus terkonfirmasi di volume 14 kemarin, di mana Albedo berani mengajak Rubedo untuk masuk ke dalam Secret Unit karena tabula Smaragdina sudah mengatur agar Rubedo menuruti semua perkataan dia. Lalu, di dalam tweetnya, Maruyama berkata kalau di versi light novel, Rubedo lebih kuat daripada Touch Me, sama halnya seperti Shaltir yang lebih kuat daripada Ainz. Ini bisa berarti dua hal. Pertama, kemungkinan Rubedo adalah tipe NPC yang nge-counter build karakternya Touch Me, sama seperti Shaltir yang secara karakter memang nge-counter build karakternya Ainz. Atau bisa saja, Rubedo lebih kuat di atas kertas daripada Touch Me, sama seperti Shaltir yang lebih kuat daripada Ainz secara stat. Tweet lainnya, ada yang bertanya apakah Rubedo bakalan muncul atau setidaknya diceritakan seperti apa wujudnya. Lalu Maruyama menjawab, tidak. Dia tidak akan dapat kesempatan muncul. Ini pun connect ke tweet berikutnya, di mana ada yang bertanya apakah ilustrasi Rubedo dan karakter lain yang belum muncul akan diperlihatkan sebelum ceritanya tamat. Dan dijawab, tidak mungkin. So, artinya untuk saat ini, janganlah berharap bisa melihat ilustrasi Rubedo. Dan by the way, semua ilustrasi Rubedo yang muncul di internet saat ini tidak ada yang ofisial dan semuanya adalah fan art. Informasi lainnya ada di volume 7, kita diberitahu kalau Rubedo adalah individu terkuat di Nazarik. Kalau berdasarkan kemampuan murni untuk pertarungan jarak dekat, dia jauh lebih kuat daripada Sebas, Kokyutos, dan Albedo yang adalah 3 NPC terkuat dalam pertarungan jarak dekat. Bahkan, Ainz dengan seluruh equipment yang dia miliki tidak akan sanggup mengalahkan Rubedo. Shaltir pun yang dibilang sebagai Floor Guardian terkuat akan dibilang lemah jika dibandingkan dengan Rubedo. Ainz pun menambahkan kalau orang yang mampu mengalahkan Rubedo hanyalah para penduduk lantai 8. Itu pun mereka harus menggunakan world class item. Nah, di volume ini ada kalimat seperti ini. Tidak peduli sekuat apapun dia tidak mungkin bisa melawan salah satu dari mereka hingga imbang. Tapi... Nah, di sini kata salah satu dari mereka agak cukup membingungkan maksudnya seperti apa. Tapi bisa saja yang dimaksud adalah salah satu penduduk lantai 8 yang diberi world class item tadi. Cuma kalau mau jujur, gua nggak begitu yakin dengan kosakata di kalimat ini. Dan juga karena gua nggak punya volume 7 yang resmi, gua pun nggak bisa memastikan seperti apa kosakata yang tepat. By the way, yang gua baca ini adalah versi fans translation yang sudah diupdate, alias sudah banyak kosakata yang diperbaiki. Nah, di volume 7 ini juga, Ainz berkata kalau Albedo adalah kakaknya Rubedo, dan dia akan memberikan hak perintah Rubedo kepada Albedo. Ini pun connect dengan perkataan Demiurge di volume 2 tadi, di mana Albedo tidak bisa menggerakkan Rubedo tanpa izin Ainz. Sehingga kalau kita hubungkan dengan informasi di volume 14, artinya Rubedo memang sudah disetting tabula Smaragdina agar mematuhi perintah Albedo. Tapi dia tidak akan bisa bergerak sebelum Ainz mengizinkannya, karena Ainz adalah pemegang hak perintah Rubedo. Tapi karena di volume 7 ini Ainz memberikan hak perintah Rubedo, artinya Albedo sudah bisa menggerakkan Rubedo tanpa perlu persetujuan Ainz. So, itu tadi adalah semua informasi tentang Rubedo, mulai dari fakta, teori, dan penjelasan kenapa teori itu bisa muncul. Jadi, setelah menonton video ini, gua rasa kalian sudah bisa membedakan mana yang asumsi dan fakta kalau kalian nemu topik tentang Rubedo. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Kadis Etrama di Rizal. Noblesse gimana bang? Kan anime resmi. Gimana visualnya waktu first impression? Gue jujur belum nonton bro. Gue awalnya ngira kalau Noblesse itu webtoon romance dengan cerita vampir. Makanya gue gak tertarik. Tapi nanti gue coba nonton dan buat reviewnya lah sekalian. Ada dari Hai. Ada dari Devin Kriska. Makin sini makin mirip channel Canadian Lad yang suka nyari detail kecil dari film. By the way Min, bisa request nyari detail kecil dari Violet Evergarden. Sebenarnya, ini salah satu cara gue untuk masukin konten anime ke channel ini, karena sebelumnya gue lebih banyak bahas novel. Dan kalau mau dibilang makin mirip Canadian Lad, dari video detail kecil pertama kan udah gue bilang kalau sesi ini terinspirasi dari video Canadian Lad.
Oh, untuk Violet Evergarden, bakal gue cari kalau list hunting detail kecil udah kelar semua. Gue juga penasaran apakah ada detail kecil di dalam anime drama seperti Violet Evergarden. Ada dari Love Cahya, bang, gua mau nanya. Ada dari Aku Gay, lanjutan dari Love Cahya ya. Kalau lanjutan ngapain ganti nama, pak? Apa saja sih yang Ainz lakukan di Dwarf Kingdom? Ainz ke Dwarf Kingdom pertama untuk ngejalin hubungan dengan Dwarf Kingdom. Kedua, ngebuat hadiah untuk lahiran anaknya Zoryusu. Ketiga, untuk ngerekrut dwarf yang punya pengetahuan tentang rune. Setahu gua sih itu aja. Selebihnya palingan untuk ngajarin Shaltir tentang cara menggunakan strategi yang baik. Ada dari Quester, detail kecil Boku no Hero Part 2, bang. Sabar aja lah, gue mau nyari detail kecil anime lain dulu. Tapi kalau ternyata view detail kecil Boku no Hero banyak, atau ada banyak yang nyawer dan request Boku no Hero Part 2, bakalan gue buat secepatnya. Ada dari Aku Gay lagi. Sudah lama loh nggak ada yang nge-spam donasi kayak gini. Oh ya, ini bang gue kasih lebih. Sorry bang, cuma bisa kasih dikit. Kalau bisa, gue mau request cerita tentang ngapain saja Ainz di Elf Country dan di Dwarf. Oke, sekian dan terima kasih. Oh ya, by the way, gue bukan gay, cuma orang iseng yang lagi patah hati. Ini uang jajan gue seminggu daripada nggak kepake karena lagi di rumah sakit. Oke, pertama, thanks sawerannya bro. Kedua, semoga cepat sembuh. Ketiga, gak usah minta maaf karena gue yang harusnya berterima kasih. Keempat, ngapain lu kasih nama aku gay kalau ujung-ujungnya klarifikasi bukan gay. Dan terakhir untuk Dwarf Kingdom, gue rada gak yakin sih bisa nyeritain apa saja yang Ainz lakukan di Dwarf Kingdom. Tapi mungkin gue bisa buat konten untuk ngejelasin seperti apa Dwarf Kingdom. Dan terakhir ada dari Denial sama Kyohuko. Sensei, kenapa Kyohuko harus kecoa tapi seiyunya mahal plus favorit banget? Jujur gue nggak tahu. Masalah desain karakter dan deskripsi kan semua keputusan autor. Tapi masalah pemilihan seiyu, gue rasa ada hubungannya dengan deskripsi Kyohuko. Meskipun penampilannya adalah kecoa, tapi Kyohuko punya sifat yang sangat karismatik. Dia juga bisa dibilang golongan bangsawan, makanya dia pakai mahkota dan jubah. Bahkan julukannya adalah Duke of Terror. Jadi mungkin untuk menyesuaikan deskripsi seperti itu dibutuhkan seiyu dengan tipe suara berkarisma, dan hasilnya seperti yang kita lihat di anime. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi, makasih juga semua para petualang yang sudah gabung membership. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.